Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang interferensi. Nah, interferensi ini sebenarnya kalau yang dulu sekolahnya di SMA sebenarnya sudah dibahas pada kelas 11 atau di fisika dasar. Nah, interferensi ini merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh gelombang cahaya. Nah, interferensi ini merupakan suatu keadaan di mana dua buah sumber berupa gelombang cahaya, baik satu, dua, ataupun lebih, itu dia mengalami perpaduan sehingga menghasilkan gabungan cahaya. Contohnya misalnya seperti yang gelembung air yang memiliki warna seperti pelangi itu merupakan salah satu contoh atau peristiwa dari interferensi. Kemudian ketika kalian menyenter suatu lubang sempit, nah nanti kan akan membentuk pola gelap terang. Nah itu juga merupakan peristiwa dari interferensi. Nah untuk yang optik ini kita akan membahas materi interferensi lebih lanjut ya. Yang konsep-konsep dasarnya itu kalau seandainya kalian masih lupa ataupun tidak ingat, silakan nanti dipelajari sendiri, dibaca ulang supaya lebih memahami konsep dasar lebih memahami interferensi dengan materi lebih lanjut pada kuliah optik ini. Nah, di sini ada beberapa indikatornya. Yang pertama, kita akan mempelajari jenis-jenis dari interferensi. Kemudian kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari interferometer. Nah, interferometer ini merupakan salah satu alat yang menerapkan konsep interferensi. Nah, untuk yang gelombang berdiri ini mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang pertama itu ada interferensi keping sejajar. Interferensi keping sejajar ini terjadi bila dua buah gelombangnya itu koheren itu sama. Nah, jadi gelombangnya itu memiliki frekuensi yang sama, beda fase yang sama, dan lain sebagainya. Mereka bertemu di satu titik. Kemudian interferensi ini terjadi pada film tipis, dipecah dia nanti menjadi dua bagian yang kemudian bergabung setelah melalui lintasan yang berbeda. Cara memecah gelombang pada interferensi keping sejajar ini dilakukan atau terjadi melalui proses pemantulan dan pembiasan. Nah, ini merupakan proses jalannya sinar pada interferensi keping sejajar. Nah, di sini kan gelombangnya dipecah menjadi beberapa bagian melalui proses refleksi dan transmisi atau pembiasan. Nah, di sini ada gelombang cahaya atau sinar datang, kemudian ada sebagian yang dipantulkan dan ada sebagian yang diteruskan. Nah, setelah dia masuk pada keping sejajar ini, pada film tipis ini, dia akan mengalami peristiwa pemantulan dan pembiasan juga. Ada yang dipantulkan dan kemudian ada yang dibiaskan. Begitu pula seterusnya. Nah, beda lintasan optis untuk pemantulan oleh permukaan atas dan permukaan bawah ini berbeda. Kemudian ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam proses interferensi. Yang pertama itu berkaitan dengan perbedaan fasenya. Perbedaan fase itu jika cahaya 1 dan cahaya 2-nya itu mengalami interferensi, dia kan kalau tadi pada keping sejajar itu kan ada dua buah medium. Nah, yang pertama ada medium udara dan kepingnya, ya kan? Jika panjang gelombang di dalam keping ini lebih kecil dari panjang gelombang dalam udara, maka dia akan membentuk perbandingan 1/n.
Nah, perbedaan lintasan optisnya bertambah dengan perbandingan panjang gelombang di udara per panjang gelombang di dalam keping sejajarnya. Nah, kemudian untuk perubahan fasenya, kalau perubahan fase sinar pantulnya ini nanti berkaitan dengan indeks bias. Jika cahaya datangnya dari rapat optis kurang rapat atau dari medium yang memiliki indeks bias lebih kecil, kemudian menuju ke medium yang memiliki rapat optis yang lebih besar atau ke medium yang memiliki indeks bias lebih besar, maka dia akan mengalami perubahan fase. Nah, perubahan fasenya ini akan sebesar V radian. V radian ini akan sebanding dengan setengah lambda. Tapi jika sebaliknya, maka dia tidak mengalami perubahan fase atau fase dari sinar pantulnya itu tidak berubah. Jika dia datang dari indeks bias yang lebih besar ke indeks bias yang lebih kecil. Nah, kemudian dari gambar 1 yang menggambarkan tentang jalannya lintasan pada keping sejajar tadi, kita bisa menentukan ini delta R atau beda lintasan optisnya, dan kita juga bisa menentukan syarat untuk terjadinya interferensi minimum dan maksimum. Nah, di sini dari gambar yang satu tadi, dia kan datang dari lintasan optis atau permukaan atasnya itu yang kurang rapat dari udara, ya kan? Dia menuju ke lintasan optis yang lebih rapat atau keping sejajarnya. Nah, maka dia akan mengalami perubahan fase. Perubahan fasenya tadi itu kan bisa pi radian atau sebanding dengan setengah lambda, ya kan? Nah, dia akan mengalami perubahan fase sebesar setengah lambda. Kemudian perbedaan lintasan optis pada permukaan bawahnya itu akan disimbolkan dengan delta R. Delta R seperti ini. Kemudian sinar pantulnya tidak mengalami perubahan fase. Jika sinar pantulnya tidak mengalami perubahan fase, maka interferensi maksimumnya terjadi ini. Delta R-nya sama dengan M ditambah setengah lambda. Nah, di sini delta R ini menunjukkan lintasan optis. Perbedaan lintasan optisnya, M ini dikenal dengan orde interferensinya atau yang gelap terang itu. Kemudian ditambah setengah dan dikali panjang gelombangnya. Nah, sedangkan kalau untuk interferensi minimum, dia itu delta R sama dengan M dikali lambda. Nah, cara lain perhitungan fase itu bisa menggunakan beda fase total antara sinar 1 dan sinar 2. Ini ada delta. Untuk interferensi maksimum, deltanya sama dengan 2M dikali V. Atau jika disederhanain lagi, maka persamaannya R atau delta R itu sama dengan M dikurang setengah dikali lambda untuk M sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Sementara perbedaan fase totalnya, kalau yang untuk interferensi minimumnya, ini ditulis dengan persamaan delta sama dengan 2V per lambda, delta R dikurang V atau sama dengan deltanya 2M ditambah 1 dikali V. Nah, di mana delta R sama dengan M dikali lambda. M-nya 1, 2, dan 3. Kemudian kalau seandainya ditanya lintasan optis dari peristiwa interferensi tadi. Beda lintasan optis dari peristiwa interferensi tadi. Nah, ini kita bisa menghitungnya, kita menurunkan persamaannya dengan kita perhatikan gambar ya. Bentar. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, di sini gambar jalannya sinar dari medium udara ke keping sejajarnya tadi. Kemudian kalau ingin menghitung beda lintasan optisnya, ini kita perhatikan, ini dia ada dua medium dengan indeks bias berbeda. Maka delta R-nya sama dengan N dikali ini. Lintasan AB itu ditambah dengan lintasan BC, sama ya dia panjangnya, dikurang N udara
dikali dengan lintasan AD. Karena lintasan AD ini berada pada medium udara. Kemudian kita tahu N udara itu sama dengan 1, persamaannya dapat disederhanakan menjadi N dikali AB ditambah BC dikurang 1 dikali AD atau dikurang AD saja. Nah, di sini dari gambar ini lintasan AB ini sama dengan lintasan BC. Nah, kalau kita menggunakan aturan cos ya, cos R aksen, maka nanti kita akan mendapat persamaan AB sama dengan BC-nya sama dengan D per cos R aksen. Sementara kalau AD ini hubungannya kita menggunakan aturan sinus. Menggunakan aturan sinus, maka didapat AD sama dengan AC sin R. Kemudian kalau AC ini, nah ini karena sudutnya R aksen ya, berarti kita menggunakan nanti kita pertama mencari cos R aksennya, kemudian sin R aksennya, kemudian kita substitusikan sehingga nanti didapat AC sama dengan 2D tangen R aksen hubungannya. Nah, kemudian di sini kan AD sama dengan AC sin R. Nah, AC-nya kita tahu 2 tangen R aksen. Tinggal kita substitusikan ke persamaan AD. Sehingga nanti didapat 2D sin R aksen per cos R aksen sin I. Sin R-nya ini diganti dengan sin I karena, lihat ini, kan berlaku hukum Snellius ya, sudut datang sama dengan sudut pantulnya ya. Jadi, sin R-nya bisa kita ganti dengan sin I. Kemudian setelah kita sederhanain, jadi kita dapat beda lintasan optisnya itu delta R sama dengan 2N dikali D cos R aksen. Ingat ya, D-nya itu merupakan ketebalan dari kepingnya ini. Nih, ini kan ada seperti persegi panjang ya. Nah ini, ketebalannya ini merupakan D. Nah, kemudian untuk cahaya yang jatuh secara normal atau sudut datangnya itu sama dengan 0, otomatis R aksennya juga sama dengan 0. Maka persamaan lintasan optisnya itu menjadi delta R sama dengan 2ND cos R aksen. Karena apa? Karena cos 0 itu sama dengan 1. Jadi, persamaan matematis beda lintasan optisnya kalau untuk yang cahaya jatuh secara normal, delta R sama dengan 2N dikali D. Kemudian interferensi pada keping yang tidak sejajar. Nah, tadi kan pada kepingnya sejajar. Kalau ini kan pada kepingnya tidak sejajar. Nah, tidak sejajar ini maksudnya kepingnya itu memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Nah, di sini dikatakan jika tebal kepingnya tidak serba sama atau tidak sama, maka syarat maksimum dan minimum akan bergantung pada tebal setiap bagiannya. Syarat interferensi maksimum dan minimum ini nanti akan berkaitan dengan pembentukan pola gelap dan terangnya. Nah, di sini berarti dia bergantung pada tebal setiap bagian kepingnya. Nah, pola interferensinya di permukaan keping itu berupa pita gelap dan terang. Di sini misalkan D itu adalah tebal film tempat terjadinya garis terang, persamaannya M ditambah setengah lambda per 2N, atau D-nya sama dengan M kali lambda per 2N. Nah, untuk persamaan yang pertama ini berarti pada tebal film tersebut atau tebal kepingnya dengan persamaan ini dia terjadi pola terang. Sementara kalau D sama dengan M kali lambda per 2N, itu maka terjadi garis gelap. Nah, bagaimana jika D-nya sama dengan 0? Kalau D sama dengan 0, di sini ya, lihat di gambar nih, di yang paling ujung. Berarti kan dia tidak memiliki ketebalan. Nah, di sini orde interferensinya atau M-nya sama dengan 0. Kemudian pada ujung ini, ujung baji atau ujung keping yang tidak sejajarnya ini, dia akan membentuk pola gelap atau garis gelap seperti itu. Kemudian cincin Newton. Nah, cincin Newton ini merupakan percobaan yang berdasarkan pada prinsip interferensi karena pemantulan dan menggunakan satu lensa plano konveks. Nih, lihat ya, ini cincin Newton, di mana permukaan cembungnya berada di atas keping gelas.
Nah, sehingga di antara keduanya akan terbentuk suatu selaput film. Kemudian interferensi yang terjadi antara sinar pantul oleh permukaan cembung ini dan sinar pantul oleh keping gelas. Nah, selain itu juga jika dilihat pada arah sinar pantul, jika kita lihat dari atas, akan tampak cincin terang dan gelapnya sesuai dengan tebal film atau tebal dari cincin Newtonnya. Nah, ini ada R. R ini merupakan jari-jari cincin Newtonnya. Kemudian R besar itu merupakan jari-jari kelengkungan lensanya, dan D itu merupakan tebal filmnya atau tebal dari cincin Newtonnya. Di sini kita ingin menentukan besarnya R ini ya, R besar yang ini, R besar ini atau disebut sebagai jari-jari kelengkungan lensanya. Kita akan menentukannya, maka kita menggunakan persamaan Pythagoras karena kita lihat di sini, dia kan ini garis normalnya, kita misalkan ya garis lurusnya. Kemudian ini R-nya, R-nya itu jari-jari cincin Newtonnya. Kemudian tebal D-nya ini, kemudian R-nya ini. Nah, berarti yang ini, untuk panjang ini, R dikurang D. Nah, ini kan karena dia hubungannya bisa membentuk seperti segitiga siku-siku, maka untuk menentukan nilai yang R ini, kita bisa menggunakan dalil Pythagoras. R kuadrat sama dengan R dikurang D kuadrat dikali R kuadrat. Nah, ini. Ditambah R kuadrat. Nah, jika R dikurang D kuadratnya kita sederhanakan atau kita pecah kembali, maka didapat R kuadrat dikurang 2RD ditambah D kuadrat itu ditambah R kuadrat. Nah, R kuadrat dikurang 2RD ditambah D kuadrat ini merupakan hasil penjabaran dari R dikurang D kuadrat. Kemudian di sini dikatakan karena D-nya sangat kecil, maka D kuadrat itu tetap nilainya kecil ya. Nah, bisa kita abaikan nilainya menjadi persamaannya. Ini bisa kita abaikan atau kita anggap 0 lah ya, karena dia sangat kecil katanya. Nah, di sini berarti tinggal persamaannya R kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang 2RD ditambah R kuadrat. Nah, di sini karena sebelah kanan dan kiri ada R kuadratnya ya, R besar kuadratnya, kita pindahin aja yang sebelah kanannya ke sebelah kiri jadi minus. Hasilnya 0 ya, positif kurang negatif hasilnya 0. Kemudian minus 2RD kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 2RD sama dengan R kuadrat, di mana D sama dengan R kuadrat per 2R. Nah, jadi persamaan lintasan optisnya itu delta R sama dengan 2N dikali D, di mana N-nya ini merupakan indeks bias selaput filmnya. Kemudian delta R-nya ini merupakan beda jalan optisnya. Nah, atau bisa kita tulis menjadi, karena D-nya sudah kita dapat ya, D sama dengan R kecil kuadrat per 2 dikali R besar, maka delta R sama dengan N R kecil kuadrat per R besar. Kemudian jika cincin Newtonnya itu rongganya berisi udara, maka terjadi interferensi minimum jika delta R sama dengan M dikali lambda. Nah, sehingga puncak lensanya itu membentuk pola gelap. Kemudian apa guna cincin Newton itu? Nah, cincin Newton ini bermanfaat untuk melihat kerataan suatu permukaan. Kemudian ada besaran lain juga yang perlu kita hitung pada cincin Newton. Nah, yaitu jari-jari cincinnya. Jari-jari cincinnya untuk yang pola gelap dan pola terang itu bisa kita gunakan persamaan ini. Ini R, ini kan kita ambil dari persamaan beda jalan optisnya tadi ya, delta R-nya. Nah, ini kita sederhanain, kita masukkan delta R-nya, kemudian didapatlah R. Nah, untuk pola gelap yang terbentuk pada cincin Newtonnya atau cincin gelap, nah itu jari-jari cincinnya bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan R sama dengan akar M dikali lambda dikali R besar per N. Ingat ya, M itu merupakan orde interferensinya, lambda merupakan panjang gelombangnya, dan R besar merupakan jari-jari kelengkungan lensa, dan N merupakan indeks biasnya.
Sementara kalau pada cincin terang atau pada pola terangnya, maka jari-jari cincinnya bisa kita hitung dengan persamaan R sama dengan akar M1 ditambah setengah dikali lambda dikali R besar per N. Seperti ini. Nih, sudah jelas ya, R sama dengan akar M ditambah setengah dikali lambda R besar per N. Kemudian untuk yang non-reflecting film atau lapisan anti-refleksi, bagaimana interferensi yang terjadi. Nah, untuk yang lapisan anti-refleksi ini, bagian atas keping gelasnya itu dilapisi dengan suatu bahan, biasanya perak, yang indeks bias pelapisnya itu berada di antara indeks bias udara dan keping gelasnya. Nah, ini gambarnya. Kemudian lapisan yang yang dilapisi dengan bahan yang memiliki indeks bias antara indeks bias udara dan keping itu nanti akan bersifat sebagai pemantul yang menghasilkan dua sinar pantul dari permukaan atas dan bawahnya. Lihat ini ya. Ini ketika sinar datang kemudian dipantulkan, kemudian ada yang diteruskan. Nah, pada saat di film non-reflectingnya ini atau di lapisan anti refleksinya ini, dia dipantulkan lagi, setelah itu diteruskan. Nah, saat diteruskan ini dia juga mengalami pembiasan dan pemantulan. Ada yang diteruskan, kemudian ada yang dipantulkan juga. Nah, kemudian bedanya sinar yang dihasilkan oleh pembatas pertama ini dengan yang di dalam lapisan non-reflecting ini, sinar pantulnya itu sama-sama mengalami perubahan fase sebesar V. Kemudian untuk syarat terjadinya interferensi minimumnya itu delta R sama dengan M tambah setengah dikali lambda. Kemudian ketika dia terjadi interferensi minimum, berarti kepingnya tidak memantulkan cahaya dan cahaya jatuh tegak lurus pada keping tersebut. Kemudian untuk tebal lapisan pada peristiwa ini yang paling tipis itu jika M-nya sama dengan 0. Nah, ini untuk tebal filmnya, tebal film untuk peristiwa tidak memantul akan terjadi ini. Yang cahaya atau sinar yang datang itu dia tidak akan memantul jika D-nya itu ini sama dengan 1/4 dikali lambda per N atau 3/4 dikali lambda per N dan seterusnya. Dengan persamaannya itu seperti ini, persamaan umumnya 2M tambah 1/4 dikali lambda per N. Nah, kita masukkan misalnya ordenya. Kemudian kita masukkan lambda dan N-nya. Jika nanti didapatlah tebal filmnya. Nah, pada tebal film segitu, dia tidak akan mengalami pemantulan seperti itu. Kemudian kita masuk ke interferometer ya. Interferometer kan tadi sudah saya singgung sekilas. Kalau interferometer ini merupakan alat yang menggunakan prinsip interferensi dalam proses kerjanya. Di sini dia ada macam-macam jenisnya. Yang sering kita kenal atau yang sering dibahas di fisika dasar itu adalah interferometer Michelson. Nah, interferometer Michelson ini juga sebenarnya ada di praktikum, ada praktikumnya ini. Kemudian yang berikutnya ada interferometer Twyman Green, kemudian interferometer Gemin, interferometer Rayleigh, dan interferometer Mach-Zehnder dan Fabry-Perot. Di sini interferometer itu dia yang membedakannya itu biasanya yang pertama alat-alat yang digunakannya, kemudian yang kedua fungsi atau manfaat dari interferometer tersebut. Nah, kalau untuk interferometer Michelson ini, dia menggunakan prinsip pembagian amplitudo atau pemantulan sebagian dan transmisi sebagian. Jadi pembagian amplitudonya itu menggunakan prinsip pemantulan sebagian dan transmisi sebagian. Berarti sebagian ada yang dipantulkan, nanti jika sinar datangnya, kemudian sebagian juga ada yang ditransmisikan. Kemudian berkas yang dipantulkan dan ditransmisikan itu dipantulkan lagi oleh cermin-cermin sehingga bertemu lagi
dan mengalami proses interferensi. Pada interferometer Michelson ini dia terdiri dari G1, G2 itu merupakan keping gelasnya, ada yang bersifat semi mirror atau semi kaca, kemudian M1 dan M2 ini tuh merupakan cermin, nanti dia tugasnya sebagai pemantul ya. Nah, kemudian fungsi dari interferometer Michelson ini yang pertama itu untuk menentukan panjang gelombang dari sumber yang dipakai, atau sumber yang dipakainya itu maksudnya sumber cahayanya ya. Nah, kita bisa menentukan panjang gelombangnya nanti, kemudian bisa menentukan indeks bias bahan yang dilalui cahayanya. Nah, ini syarat terjadinya interferensi minimumnya 2D sama dengan M ditambah setengah dikali lambda, atau untuk yang interferensi maksimumnya 2D sama dengan M dikali lambda. Kemudian, di sini kan dia juga bisa berguna sebagai penentu indeks bias bahan yang dilalui cahaya tersebut. Nah, nanti kita bisa menghitung indeks biasnya dengan menggunakan persamaan ini. Jika pola interferensinya telah terbentuk ya, N dikurang 1 dikali T sama dengan delta M dikali lambda. Nah, ini indeks biasnya, ini tuh ketebalannya, kemudian delta M-nya ini ordenya, ini panjang gelombangnya. Nah, ini terlihat nggak? Ini merupakan jalannya sinar atau proses terjadinya interferensi. Ini yang G1-nya keping gelasnya, G2-nya keping gelas juga, salah satu di antaranya ada yang bersifat semi cermin. Kemudian M1 dan M2-nya ini merupakan cermin. Nah, di sini lihat S-nya ini merupakan sumber cahayanya. Ketika sumber cahayanya masuk pada atau mengenai keping gelas, dari jalan sinar ini kita bisa mengetahui bahwa sebagian ada yang dipantulkan, kemudian sebagian ada yang diteruskan, ya kan? Nah, ketika dia diteruskan, kemudian mengenai G2-nya, kemudian diteruskan kembali, dan ketika sampai di M1 dia dipantulkan kembali. Seperti itu. Kemudian yang ini untuk yang cahaya diteruskan. Yang ketika dipantulkan dia mengenai M2, karena M2 merupakan cermin, maka dia dipantulkan kembali, barulah nanti terjadi penggabungan antara cahaya yang datang dari M1 dan M2 dan membentuk pola interferensi pada detektor ini. Nanti detektor akan melihat pola berupa gelap terang, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke interferometer Twyman-Green. Nah, interferometer yang Twyman-Green ini, dia hampir mirip dengan interferometer Michelson, tapi tidak mempunyai G2. Coba lihat tadi gambarnya, G2-nya di mana? Oh, ini. Berarti pada G2 ini, untuk interferometer Twyman-Green-nya, dia tidak ada, ya kan? Kemudian, dia kan berfungsi untuk menguji alat optik seperti prisma, lensa, cermin-cermin datar. Nah, ketika kita akan menguji salah satu alat optik ini, berarti alat optiknya diletakkan pada posisi M1. Nah, kita lihat di sini, oh berarti di sini dia. Pada posisi ini akan diganti dengan alat optik yang akan kita uji. Nah, kemudian misalnya kita ingin menguji lensa, maka posisi M1 kita ganti dengan lensa, kemudian posisi yang di belakang lensanya kita beri dengan cermin cembung, seperti ini. Kira-kira ini M1-nya ya, ini M1, kemudian ditambah lagi di belakangnya dengan cermin cembung. Karena lensa kan sifatnya dia meneruskan ya, oleh karena itu dia butuh pemantul. Nah, yaitu makanya di belakangnya ditambah lagi cermin. Kemudian di sini ketika gelombang datar yang jatuh pada lensa dibantulkan oleh cermin dan akan membentuk gelombang datar lagi ini. Ini lihat ya, kalau tanda panah seperti ini berarti dia diteruskan atau melewati lensa, kemudian sampai di cermin cembung dia dipantulkan kembali. Kemudian dia berbalik arah lagi sehingga nanti dia akan mengalami perpaduan dan akan membentuk gabungan cahaya yang dapat terdeteksi oleh detektor. Nah,
pada saat keadaan seperti ini, ketika dia udah diteruskan, kemudian dia dipantulkan kembali oleh M3, nah keadaan seperti itu kita dapat melihat apakah lensa yang digunakan tersebut sempurna atau tidak. Ibaratnya hasil dari uji lensanya. Kemudian lain halnya jika kita ingin menguji prisma. Nah, kalau ingin menguji prisma itu yang kita pakai adalah cermin datar. Di M3-nya kita ganti dengan cermin datar ya. Kalau untuk menguji lensa tadi menggunakan cermin cembung. Kalau ini menggunakan cermin datar. Nah, kemudian ini kira-kira seperti ini. Dan dia mirip dengan Michelson tadi ya. Cuman bedanya M1 diganti prisma dan ditambah di belakangnya dengan cermin datar, yaitu M3-nya. Nah, kemudian bedanya juga G2-nya, ingat ya, G2-nya pada jenis interferometer ini tidak ada. Kemudian kita lanjut ke interferometer Gemin. Nah, interferometer ini dia biasanya menggunakan dua keping gelas, sama dengan Michelson tadi ya, G1 dan G2, tapi